Hi, welcome back to my YouTube channel, The Dora Journey. So, as I promise kepada kalian semua yang nonton video sebelumnya, dan ini merupakan hari kelima aku stay di Green Residence in Jakarta Pusat, dan aku bilang aku akan nge-review gimana kondisi dari akomodasi yang satu ini setelah 5 hari. So overall semuanya menurutku cukup bagus dari segi lokasi karena dekat banget mau kemana-mana, terus juga di depan di jalan besarnya itu banyak banget tempat untuk jajan karena banyak yang jualan, jadi kayak lagi puasa beli bukber, beli jajanan itu banyak banget di depan hotelnya. And selain itu juga wifi-nya lumayan oke, meskipun nggak yang kencang banget, tapi kalau nonton Netflix agak blur dikit karena si wifi-nya nggak terlalu kencang sebenarnya. But setelah jalan kayak 10 menitan itu lumayan clear gambar kalau nonton Netflix-nya. Terus apalagi ya, untuk ininya kulkas kecilnya itu berjalan dengan baik. Terus kamar mandinya juga untuk si air showernya itu juga lancar, cuman gak ada air panasnya. And what else? Oh ya, kekurangannya menurutku itu ada beberapa. Yang pertama itu selama stay 5 hari di sini, meskipun ya 5 malam itu nggak ada pembersihan kamarnya, meskipun aku udah taruh di depan pintunya itu ada bacaan kayak please make up the room sama don't disturb. Terus aku udah pasangin tuh setelah 2 kali, yang di hari ketiga dan hari keempat untuk make up the room, tapi ternyata nggak di make up kayak gitu, nggak dibersihin. Dan ini akhirnya botol minumku aku tumpuk di sebelah sana, jadi karena nggak dibersihin kayak gitu. Selain itu, over here ternyata di bagian sininya ini yang berjalan ternyata nggak ada airnya, so I only use the shower. Terus juga akhirnya handuknya nggak bisa diganti selama 5 malam, so which is karena ada 2 handuk, it's fine for me, jadi aku masih bisa gunain untuk kedua handuk tersebut. Terkadang masih ada nyamuk, jadi I can't bite di kakiku, kayak digigitin nyamuk, meskipun nyamuknya nggak banyak ya, 1-2, tapi lumayan annoying but it's okay. Nah, terus staffnya sebenarnya ramah kayak gitu, tapi nggak jarang komunikasi gitu, dan always stay in front desk kayak gitu. Yeah, that's it I think. TV-nya juga jalan dengan bagus, ada Prime Video-nya. Yeah, overall kayak harga 150-an sekian untuk yang deluxe room ini menurutku cukup worth it, terutama kalau teman-teman cuma stay kayak 1-3 hari, it's okay. Udah bagus banget dan dekat kemana-mana, terutama di Jakarta Pusat. But if you stay longer, menurutku it's fine, selama mereka mau benahin, dalam artian mau rajin buat
make up the room kayak gitu, supaya teman-teman yang tinggal ataupun nginap di sini juga merasa lebih nyaman karena kamarnya selalu bersih. Well, that's all. Oh, satu lagi kurangannya menurutku nggak ada jendelanya, so it's probably buat aku yang selalu pengen lihat ke udara ataupun lihat fresh view, itu nggak ada di kamar ini, yang ini. And nggak ada apa lagi namanya sih, kursinya kayak gitu. Jadi buat kerja itu lumayan susah kayak gitu, sehingga aku biasanya duduk di sini agar bisa pakai yang bagian sini untuk lagi laptopan ataupun lagi ngerjain tugas kayak gitu. Well, that's it. Thank you for watching this video. Semoga teman-teman dapat insight ataupun informasi yang bermanfaat dari video ini, so kalian bisa tahu seperti apa kondisi untuk nginap di akomodasi yang satu ini. Kalau aku bilang kayak 90% this accommodation is recommendable, dengan catatan pembersihannya aja kayak gitu. Tapi selain dari itu sangat recommended dari harganya dan juga dari lokasinya. So thank you for watching this video and see you in the next video. Bye bye.